Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang pembagian pecahan. Baiklah anakku, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah anakku, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang kebalikan suatu bilangan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Mari kita simak penjelasan berikut. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian bilangan asli dengan pecahan dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contoh, 6 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Terlebih dahulu kita tulis dulu soalnya. 6 dibagi 1/4 sama dengan. Selanjutnya kita tulis ulang angka 6-nya. Kemudian selanjutnya perhatikan di sini. Pembagian diubah menjadi perkalian. Siapa yang sudah tahu kebalikan dari 1/4? Pinter. Kebalikan dari 1/4 adalah, kita simpan 4-nya di atas sebagai pembilang, kemudian angka 1-nya simpan di bawah sebagai penyebut. Jadi, kebalikan dari 1/4 adalah 4/1. Selanjutnya, kita tinggal mengalikan angka 6 ini dengan angka 4. Hasilnya adalah 24. Kemudian, kita tulis kembali angka 1-nya sebagai penyebut. 24/1 atau 24 dibagi 1, hasilnya adalah 24. Bagaimana? Mudah kan? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pembagian pecahan dengan bilangan asli. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contoh, 3/4 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Terlebih dahulu kita tulis kembali 3/4 dibagi 6. Selanjutnya kita tulis ulang pecahan 3/4-nya. Kemudian tanda pembagiannya. Dan perhatikan di sini 6-nya kita rubah dulu menjadi 6/1. Kemudian kita beri sama dengan, untuk pecahan 3/4-nya, kita tulis kembali di sini. Kemudian selanjutnya perhatikan bagian yang dilingkari. Tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Selanjutnya, berapakah kebalikan dari 6/1? Pinter. Kebalikan dari 6/1 adalah, kita pindahkan 6-nya ke bawah, dan kita pindahkan 1-nya ke atas. Jadi, kebalikan dari 6/1 adalah 1/6. Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 4 dikali 6 sama dengan 24. Selanjutnya, dari hasil perkalian tadi, bisa kita sederhanakan menjadi 1/8. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Baik, kita lanjutkan kembali kepada pembahasan yang berikutnya. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Nah, jadi nanti pecahan campurannya akan kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semua masih mengingat cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baik, langkah yang kedua adalah bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan kepada contoh.
1/4 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Bagaimana langkah penyelesaiannya? 1/4 dibagi 8 sama dengan, kita tulis dulu. Kalau sudah, seperti pada langkah tadi, kita harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Jadi, pecahan campuran ini apabila dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 5/4. Kemudian kita tulis lagi pembagiannya. Selanjutnya adalah kita akan merubah angka 8 ini menjadi pecahan. Perhatikan ya, angka 8-nya kita tulis, kemudian penyebutnya adalah 1. Bisa dipahami ya? Baik, setelah dalam bentuk seperti ini, kita dapat melanjutkan penyelesaian soalnya. Kita beri dulu sama dengan 5/4-nya kita tulis kembali. Kemudian, perhatikan lagi di sini bagian yang dilingkari. Pembagian diubah menjadi perkalian. Yang diubah adalah yang sebelah kanan, yaitu 8/1. Berapa kebalikan dari 8/1? Pinter. Baik, kebalikan dari 8/1 adalah, kita tulis dulu garisnya. Kemudian angka 8 ini kita simpan di bawah sebagai penyebut. Dan angka 1-nya kita simpan di atas sebagai pembilang. Jadi, kebalikan dari 8/1 adalah 1/8. Setelah dalam bentuk seperti ini, kita dapat melanjutkan penyelesaian soalnya. 5 dikali 1, 4 dikali 8. 5 dikali 1 sama dengan 5. 4 dikali 8 sama dengan 32. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kemudian yang kedua, ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Bilangan kedua ini adalah bilangan yang ada di sebelah kanan. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. 21/4 dibagi 3/5 sama dengan titik-titik. Di sini, pecahan campurannya adalah 21/4 dan pecahan biasanya adalah 3/5. Yang dimaksud bilangan kedua adalah 3/5. Jadi nanti kita akan mencari kebalikan dari 3/5. Baik, kita lanjutkan kepada langkah penyelesaian. Kita tulis dulu 21/4 dibagi 3/5 sama dengan 21/4 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Maka pecahan biasa dari 21/4 adalah 9/4. Kemudian, bagian yang ini kita tulis ulang kembali. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal melanjutkan penyelesaian soal. 9/4 dibagi 3/5 sama dengan 9/4 kita tulis kembali. Kemudian perhatikan lagi, pembagian diubah menjadi perkalian. 3/5-nya kita rubah dulu menjadi kebalikannya. Berapakah kebalikan dari 3/5? Kebalikan dari 3/5 adalah 3-nya kita simpan ke bawah sebagai penyebut. Kemudian angka 5-nya kita simpan ke atas sebagai pembilang. Sehingga didapatkan perhitungan 9 dikali 5 dan 4 dikali 3. 9 dikali 5 adalah 45. 4 dikali 3 adalah 12. Setelah didapat hasil 45/12,
kita tinggal menyederhanakannya. 45 dibagi 12 itu diperoleh 3, di mana 3 kali 12 adalah 36, ditambah 9 sama dengan 45. Penyebutnya tinggal kita tulis kembali. 9 per 12 masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 dan 12 dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Pak Guru yakin, jika kalian memperhatikan video ini dengan seksama, insya Allah semuanya pasti bisa. Baik, kita lanjutkan ya. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jika tadi dengan pecahan biasa, sekarang pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Jadi, kita akan merubah kedua pecahan campuran dalam soal menjadi pecahan biasa. Kemudian, yang berikutnya adalah bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Bilangan pembagi adalah bilangan yang berada di sebelah kanan. Nanti kita akan cari kebalikannya dan itu akan menjadi pembagi untuk bilangan pertama atau yang ada di sebelah kiri. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan kepada contoh soal. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. 2/3/4 dibagi 1/1/5 sama dengan titik-titik. 2/3/4 adalah pecahan campuran dan 1/1/5 adalah pecahan campuran. Maka kita akan merubah kedua pecahan berikut menjadi pecahan biasa. 2/3/4 dibagi 1/1/5. Kita langsung kepada langkah penyelesaian. 2/3/4. 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah 3 sama dengan 11. Maka didapat pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Kita tulis lagi tanda pembagiannya. Kemudian selanjutnya kita akan merubah 1/1/5 menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5 ditambah 1. 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 1 sama dengan 6. Maka, kita peroleh pecahan biasa dari 1/1/5 adalah 6/5. Setelah keduanya dalam bentuk pecahan biasa, langkah selanjutnya adalah kita tulis kembali 11/4-nya. Dan perhatikan lagi di sini, pembagian diubah menjadi perkalian. Selanjutnya, kita akan mencari kebalikan dari 6/5. Tentu kalian semua sudah bisa ya cara mencarinya. Baik, kita lanjutkan. Kita tulis angka 6-nya di bawah sebagai penyebut. Kemudian, angka 5-nya kita tulis di atas sebagai pembilang. Sehingga, bentuknya menjadi 5/6. Selanjutnya, kita tinggal melakukan perkalian saja. 11 dikali 5 sama dengan 55, dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Setelah didapat hasil 55/24, kalian boleh menyederhanakannya. 55 dibagi 24, hasilnya adalah 27/24. 2 dikali 24 sama dengan 48, ditambah 7 sama dengan 55. Kemudian di sini penyebutnya sama, yaitu 24. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Soal cerita pembagian pecahan. Untuk menyelesaikan soal cerita pembagian pecahan, dapat mengikuti tahapan berikut. Yang pertama, menuliskan kalimat matematika. Kemudian,
Yang kedua, menyelesaikan kalimat matematika. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan. Untuk lebih memahami ketiga tahapan berikut, mari kita lanjutkan pembahasan kepada contoh soal. Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Perhatikan di sini, Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter. Kemudian, pita tersebut akan dipotong dan setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Baik, kita lanjutkan kepada penyelesaian. Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita buat terlebih dahulu kalimat matematikanya. Dan kalimat matematikanya adalah 5 dibagi 1/5 sama dengan titik-titik. Langkah yang berikutnya, menyelesaikan kalimat matematika yang sudah dibuat dengan cara menulis kembali 5 dibagi 1/5 sama dengan, selanjutnya 5-nya kita tulis kembali. Kemudian perhatikan tanda operasi hitungnya. Di sini adalah pembagian, kita rubah menjadi perkalian. Kemudian kita tentukan kebalikan dari 1/5. 1 kita simpan di bawah sebagai penyebut, 5 kita simpan di atas sebagai pembilang. Sehingga didapat kebalikan dari 1/5 adalah 5/1. Setelah dalam bentuk ini, kita tinggal melakukan perkalian. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian penyebutnya kita tulis kembali yaitu 1. 25 dibagi 1 sama dengan 25. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menjawab pertanyaannya. Langkah yang ketiga ini dapat disebut pula sebagai membuat kesimpulan dari hasil pengerjaan yang sudah kita lakukan. Dari hasil perhitungan tadi, kita sudah mendapatkan hasil yaitu 25. Maka, di langkah ketiga ini kita tinggal membuat kesimpulan. Jadi, banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Mudah-mudahan sampai di sini semuanya dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Anak-anakku sekalian, itulah tadi video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang telah disampaikan. Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.